Nah, dari sekarang kita masuk ke tempat yang gelap, ke sekolah SMP. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Jepang. Hari ini kita antar kirim koran lagi ya. Hari ini hari Minggu, korannya banyak banget nih. Sampai segini ya. Jadi satu hari itu saya kirim sekitar 300. Dan di depan kalian ini ada motor Yamaha ya. Kemarin saya sudah perkenalkan. Motor ini motor 50 cc Yamaha gear jog ya. Jadi motor ini lumayan kuat ini, nahan beban. Di motor ini tuh bukan hanya dipakai untuk koran ya, dipakai untuk antar makanan juga banyak di Jepang nih. Oke, jadi sekarang kita langsung berangkat. Kita antar koran-koran ini ya. Di korannya tuh lumayan banyak nih hari ini tuh. Sampai numpuk kayak gini dan rutenya ke sana ya. Lumayan gelap tuh. Jadi ayo kita langsung berangkat. Dan ini rute-rutenya ya. Karena saya sudah hafal jadi nggak usah diperlihatkan ya. Jadi langsung saja kita antar-antarkan ke rumah-rumah orang Jepang. Let's go. Pakai sarung tangan dulu. Biar gampang nariknya. Ini sarung tangan karet ya. Jadi untuk narik koran itu biasanya pakai yang lengket-lengket gini, ini gampang gitu. Yos, lihat ke belakang dulu. Nggak ada apa-apa, langsung kita berangkat. Jadi sebisa mungkin ya waktu masukin koran itu ngelipatnya itu harus rapi gitu ya. Karena koran ini kan untuk dibaca ya. Emang untuk dibaca sih, bukan untuk dimakan. Jadi biar pembeli kita tuh nggak marah-marah gitu. Biasanya ada yang tiba-tiba sobek gitu ya. Jadi periksa sebelum masukin ke posnya ya. Di video kemarin kan saya bilangnya ya gajinya itu bukan 10 juta yen ya. Kalau 10 juta yen itu kalau dirupiahkan itu 1 miliar. Jadi per bulan itu 10 juta rupiah gitu. Jadi dalam 1 bulan libur itu kurang lebih 5 hari. Dan masuk kerjanya itu setiap hari kurang lebih sekitar 3 jam ya sampai selesai itu. Kalau kita bisa cepat gitu ngantarnya ya 2,5 jam.
Kalau misalkan lagi ngantuk, malas gitu ya, kadang-kadang bisa sampai 3 jam gitu. Jadi koran di Jepang itu setiap hari tidak ada libur ya, kecuali yang namanya Kyukambi. Ada hari libur 1 hari saja dalam sebulan. Itu tuh namanya liburnya tuh beres-beres lah gitu. Jalan besar. Jadi emang sepi banget jalanan Jepang itu kalau malam-malam ya. Tapi aman, nggak akan ada begal. Jadi kerja malam juga nggak takut apapun ya. Nah kalau posnya kecil kayak gini, lipatnya tuh 3 kayak gitu. Tuh. Jadi perusahaan koran di Jepang itu, perusahaan saya yang sekarang ini namanya Yomiuri. Selain itu juga ada banyak, ada namanya Asahi Shimbun, terus Tokyo Shimbun. Ya, setiap distrik ada tempat koran yang beda-beda ya. Tapi yang paling besar ini adalah Yomiuri, yang se-Jepang gitu maksudnya. Kita tuh harus bener hati-hati ya waktu malam-malam kayak gini nyetir tuh. Karena kadang-kadang ada juga koran yang nyetir mobil itu nggak mau ngalah. Jadi mendingan utamakan keselamatan daripada harus buru-buru. Dan biasanya saya kan pernah bilang ya, kalau rumah orang-orang Jepang yang petani itu besar-besar. Jadi sampai masuk ke rumah kayak gini nih. Awal-awal itu susahnya ngapalinnya itu posnya ya. Permintaan posnya tuh macam-macam. Ada yang sampai ke rumah, ada yang depan pintu. Terus ada kadang yang boxnya terpisah ya, posnya tuh macam-macam. Jadi lumayan lah tiap malam kayak gini ronda-ronda. Lumayan ngumpulin duit gitu, mumpung lagi di Jepang. Alhamdulillah punya rezeki gitu ya. Jadi setiap rumah-rumah orang Jepang itu kan ada namanya ya. Jadi nggak susah juga sih. Kayak ini ya. Nah di SIMAP ininya tuh ada nama-namanya. Jadi
tinggal cari aja posnya gitu kalau bingung. Pertama itu pasti barengan dulu sama orang perusahaannya ya. Jadi dikasih tahu gitu, naik motor berdua gitu. Kurang lebih 1 minggu. Nah setelah 1 minggu udah lumayan hafal, baru dilepas sendiri gitu. Jadi dari awal sendiri itu nggak mungkin ya. Kalau dari awal langsung dilepas sendiri, kerjanya pasti banyak yang salah, masukin korannya, dijamin itu. Jadi kalau mau kerja ini, nomor satunya jangan jadi penakut. Kalau malam-malam sendirian gini sepi gitu ya, kalau yang penakut kan nggak mungkin bisa kerja ini, pasti terus merinding. Awal-awal sih takut ya waktu dilepas sendiri, tapi lama-kelamaan biasa saja. Anggap aja lagi ngeronda gitu. Jadi video ini cuman buat inspirasi kalian aja gitu ya, mau kasih tahu aja yang teman-teman di Indonesia gitu ya. Di Jepang itu emang gajinya besar, tapi pengorbanannya juga ya kayak gini. Ngeronda tiap malam. Jadi yang namanya kerja itu nggak ada yang enak. Kerja yang enak mah kayaknya kerja makan uang rakyat. Kerja yang nggak enak tuh kayak gini. Tiap hari kurang tidur. Tapi kalau bisa menghandle gitu ya, tidurnya 1 hari itu perlu berapa jam gitu, insya Allah nggak akan sakit. Memang di jalanan ya agak pedesaan dikit ya di Jepang ini ya, kayak gini gelap. Nggak ada orang yang keluar malam-malam tuh, jarang. Nggak ada yang gitar-gitaran. Nggak ada yang nongkrong-nongkrongan di Jepang tuh. Biasanya antar koran di Jepang itu jarak antar koran itu nggak jauh-jauh ya dari markasnya gitu ya. Markasnya dari start awalnya gitu ya. Jadi kalau kita korannya sobek atau apa, kita bisa cepat balik ke markas ambil koran baru gitu. Atau kehujanan tiba-tiba ya kan basah korannya, bisa cepat balik lagi gitu. Kalau korannya markasnya jauh ya baliknya juga jauh. Kadang-kadang ngantar ke sekolah juga ada ya kalau pagi-pagi kayak gini. Nah sekarang kita menuju sekolah SD. Dan agak lumayan gelap ya.
kadang-kadang kalau lagi malam-malam kayak gini ya, kalau dengar suara aneh, hiraukan saja. Itu tuh biasanya suara-suara hewan ya, karena di Jepang itu hewan tuh nggak ditangkepin, jadi nggak usah cemas sama suara-suara yang aneh. Nah, bagi yang agak penakut ya, kayaknya kerja ini tuh berat banget kayaknya. Karena melewati jalan-jalan sepi, jalan-jalan gelap kayak gitu. Sampai masuk sekolah kayak tadi ya. Terus ngelewatin kuburan juga ada. Kalau yang agak sedikit penakut, berat banget ini kerjain itu. Nggak akan bisa bertahan lama biasanya. Pos yang kayak gini nih, yang gampang biasanya salah. Jadi harus ingat nomornya ya. Nggak ingat namanya juga nggak apa-apa. Yang penting ingat nomornya. Yos, langsung berangkat lagi. Jadi yang paling berat buat saya biasanya waktu musim dingin ya. Musim dingin itu benar-benar tangan tuh sakit. Jadi sarung tangannya juga pakainya yang tebal banget. Terus kalau turun salju, kalau saljunya numpuk, jalannya licin. Kadang terjatuh, kepleset gitu ya, pakai motor. Jadi musim dingin aja kayaknya yang paling berat ya. Kalau musim panas gini enak. Jalanannya kering, nggak licin. Kalau jalan besar kayak gini biasanya apartemen tuh yang minta korannya. Kalau yang apartemen kayak gini enak, si posnya tuh di luar gitu. Jadi tinggal ngapalin nomornya aja gitu. Ngapalin nama orang Jepang itu kalau buat saya paling sulit ya, karena orang Jepang itu kan nama awalnya marga semua kan ya. Jadi misalnya kayak Suzuki, Suzuki itu banyak banget. Suzuki-nya yang mana kayak gitu, yang pos mana gitu, itu sulit banget itu ngapalinnya. Jadi ngapalin nomornya gitu, kalau apartemen tuh. Terus ada yang minta diplastikin kayak gini tuh. Ini tuh kalau lupa kadang-kadang telepon ke markas dimarahin. Kenapa lupa? Jadi benar-benar harus diingat semua awal-awal tuh ya. Ya anggap aja sambil olahraga nih, naik tangga, turun tangga.
Jadi kalau capek juga ya, misalkan waktu antar koran ini nggak apa-apa istirahat dulu. Kayak misalkan mau minum dulu kayak gitu ya, boleh beli istirahat dulu di sini. Kalau yang ngerokok juga nggak apa-apa, asal bawa asbak gitu ya. Di Jepang tuh nggak boleh ngerokok sembarangan ya. Kalau ketahuan polisi biasanya disamperin. Sekarang tuh Jepang tuh panas banget ya, sampai paling panas daerah saya tuh di Saitama 38 derajat. Jadi terus panas itu sepanjang hari tuh, keringetan terus. Jadi waktu musim panas kayak gini tuh kan keringat banyak keluar ya. Jadi harus banyak minum Pocari Sweat kayak gitu, yang ada mengandung garam gitu, biar nggak dehidrasi. Jadi banyak juga yang kadang-kadang tiba-tiba pingsan di jalan tuh karena kepanasan. Si badannya tuh kehilangan cairan ya, cairan tubuhnya habis gitu, berkeringat terus. Nah itu tuh namanya kalau bahasa Jepangnya itu netsuso. Jadi demam spontan gitu ya, tiba-tiba naik pesat panas badan tuh. Jadi overheat gitu badannya, jadi langsung pingsan. Nah kalau jalanan kosong kayak gini harus sering banget lihat kiri kanan ya, karena suara-suara mobil di Jepang itu knalpotnya kebanyakan standar, kadang-kadang kenceng gak kedengeran gitu ya, tiba-tiba ada dari belakang. Pernah dengar berita di koran gitu ya, atau di TV yang tabrakan sampai meninggal waktu antar koran, ada. Jadi harus benar-benar hati-hati banget waktu jalanan kosong kayak gini tuh. Tuh kayak gini ya, tiba-tiba ada mobil tuh dari belakang, benar-benar harus hati-hati. Justru kalau jalanan kosong itu yang paling berbahaya daripada jalanan padat ya, karena nggak kelihatan bahayanya kayak apa jalanan kosong itu. Jadi setelah menonton video ini gimana? Kerja koran menurut kalian gimana nih? Menarik atau bahaya gitu? Atau apa ya? Kalau ada komentar ya tulis saja di kolom komentar. Jadi saya tuh senang banget ya kalau ada yang komentar. Jadi saya juga senang membalasnya gitu. Berbagi pengalaman saya tinggal di Jepang tuh kayak gini. Jadi di Jepang ada yang kerja santai tapi dapat duitnya banyak, ada kerja yang berat tapi dapat duitnya sedikit. Beda-beda ya nasib orang itu. Yang penting jangan mengeluh. Mengeluh itu nggak menyelesaikan masalah. Pokoknya semangat aja setiap hari, bersyukur masih bisa menghirup udara. Saya juga kerja sampingan ini, double work ini baru 2 tahun ya. Karena kerjaan yang utama itu kan kerjanya ya lemburnya sedikit gitu. Karena ya kebutuhan hidup ya terpaksa gitu. Kalau yang perumahan kayak gini enak ya,
kiri kanan doang itu masukinnya. Jadi cepet habisnya tuh. Tapi kalau yang masuk agak ke pedesaan dikit ya, biasanya jaraknya cuma satu-satu. Jauh-jauh gitu jaraknya tuh. Mungkin yang kalau antar korannya di Tokyo ya, di kota itu pas cepet selesai kayaknya. Karena kebanyakan antarinnya bukan ke rumah kalau di Tokyo tuh, apartemen biasanya, kos-kosan lah kayak gitu. Ya anak muda di Jepang mah ya udah jarang ya ambil koran. Mereka udah banyak bisa online gitu kan, bisa pakai HP, gadget gitu ya. Kalau kakek-kakek dan nenek-nenek Jepang itu masih banyak yang belum bisa mengerti tentang handphone gitu. Tapi semangat bacanya itu masih kenceng. Orang-orang Jepang tuh, kakek-kakek dan nenek-nenek tuh masih mau tahu berita dunia gitu ya, berita ada apa di Jepang tuh ya, kayak gitu. Jadi bagusnya itu orang Jepang tuh. Ya mungkin ciri-ciri orang maju itu ya nggak berhenti ya menggali informasi itu. Biarpun udah tua masih tetap eksis gitu ya, melihat perkembangan dunia gitu. Dan kerja keras itu emang paling penting. Jangan sia-siakan hidupmu. Nah, dari sekarang kita masuk ke tempat yang gelap, ke sekolah SMP. Wah, lumayan gelap ya tempatnya. Jadi gimana teman-teman semuanya? Apakah kalian tertarik kerja koran ini? Nanti kalau misalkan datang ke Jepang ya, punya visanya ya kayak Tokite Gino kayak gitu ya, mungkin bisa ngelamar kerja di sini ya. Kalau saya visanya udah visa tetap, jadi kerja apapun di Jepang bisa gitu. Jadi untuk memulai ke Jepang, menurut saya mendingan dari magang dulu ya. Jadi biar tahu gitu seluk-beluknya Jepang tuh kayak apa, nyari kerja. Apapun juga harus berdasarkan pengalaman gitu ya. Kalau ada pengalaman kan jadi tahu gitu ya gimana rasanya kerjaan, cari kerja gitu. Maksudnya bukan pengalaman kerja ya, jadi pengalaman merasakan dulu gitu, seperti apa kehidupan di Jepang kayak gitu. Biasanya yang
terbiasa itu dari anak-anak magang dulu ya. Anak-anak magang tuh kuat-kuat. Biasakan berbaur sama orang Jepang kayak gitu ya. Jadi kalau bisa belajar bahasa Jepang itu yang rajin banget. Karena mau nggak mau dipakai gitu ya, karena hidup di luar negeri. Baiklah teman-teman, rute 4 ini sudah beres. Jadi ini tempat yang kemarin ya, yang di video kemarin. Ini tuh rute yang 7, startnya dari sini. Tuh. Kemarin kan dari sini ya startnya ya. Jadi saya mau akhiri dulu video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Ini rute 7-nya ya. Nah, ini 7. Yang 4 ini sudah selesai. Dan sekarang tuh masih jam berapa ya ini? Jam 3.18. Jadi harus agak dikebut. Baiklah teman-teman, sampai nanti. Dadah.